Selamat pagi, selamat bertemu kembali. Pada pembahasan hari ini, kita akan membahas sel elektrokimia. Sel elektrokimia adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara perubahan zat dan arus listrik, atau suatu sel yang terdiri atas dua elektrode dan larutan elektrolit. Sel elektrokimia dibagi menjadi dua, yaitu reaksi redoks yang spontan dan sel Volta atau sel Galvani. Reaksi redoks spontan yaitu reaksi redoks dapat ditandai dengan dihasilkannya endapan serta gelembung gas, perubahan warna, dan perubahan suhu. Sedangkan sel Volta dan sel Galvani yaitu sel Volta adalah suatu sel elektrokimia yang di dalamnya terjadi perubahan energi menjadi energi listrik. Baiklah, kita lanjutkan bagaimana susunan dan fungsi tiap bagian sel Volta. Seperti yang terlihat pada rakitan sel Volta berikut. Pada gelas yang pertama, pada katoda terjadi reaksi Cu2 positif dalam larutan ditambah 2 elektron menghasilkan Cu. Kemudian reaksi pada anoda, yaitu pada reaksi anoda oksidasi, seng menjadi seng 2 positif ditambah 2 elektron. Ketika seng pada anoda dicelupkan dalam larutan yang mengandung ion 2 positif atau ion seng 2 positif, logam seng dari anoda akan larut sambil melepaskan elektron. Elektron dibebaskan menuju tembaga melalui penghantar, seperti pada gambar. Elektron ini kemudian akan ditangkap ion Cu2 positif, yaitu yang ada pada katoda, dan mengendap. Akibat adanya aliran elektron inilah maka terjadi aliran listrik. Kita lihat, jadi aliran elektron itu dari anoda menuju ke katoda. Ion negatif yang terdapat di dalam jembatan garam akan menetralkan kelebihan ion positif pada reaksi sel oksidasi. Ya, sementara itu ion positif pada jembatan garam menetralkan kelebihan ion negatif pada setengah reaksi reduksi. Jadi fungsi jembatan garam adalah untuk menetralkan baik ion positif maupun ion negatif. Kemudian yang B, potensial sel. Potensial sel juga sering disebut gaya gerak listrik atau GGL. Ya. Potensial elektroda atau E adalah selisih potensial yang dihasilkan di antara elektroda dan larutan dalam setengah sel. Apabila pengukuran dilakukan pada suhu 25 derajat Celcius dengan konsentrasi ion 1 molar dan tekanan 1 atmosfer disebut potensial elektroda standar yang disingkat dengan E0.
Elektroda hidrogen terdiri atas larutan asam yang dialiri gas hidrogen melalui logam inert, yaitu platina. Pada permukaan platina terdapat kesetimbangan sebagai berikut. 2H positif ditambah 2E menghasilkan H2 atau gas H2. Ya. Potensial elektroda standarnya sama dengan 0 volt. Cara menentukan harga potensial sel ya dirumuskan seperti ini. Potensial sel standar sama dengan potensial katoda dikurang potensial dari anoda. Jadi, kalau reaksi dapat berlangsung, E0 sel berharga positif atau lebih besar dari 0. Sebaliknya, jika reaksi tidak dapat berlangsung, maka E0 atau E0 selnya mempunyai harga negatif atau kurang dari 0. Ini adalah harga potensial elektroda standar atau dari beberapa logam. Ya, ini tabelnya. Kemudian, urutan deret voltanya seperti ini. Li, kalium, barium, strontium, kalsium, natrium, latium, cesium, magnesium, Lu, Al, Mn, ya di sini pembatas H2O, Zn, Cr, Se, Cd, kadmium, Co, Ni, Sn, Pb, H, Sb, Bi, Cu, Hg, Ag, Pt, dan Au. Perlu diketahui pada deret volta, kenaikan harga potensial sel yang makin besar atau urutan logam yang makin mudah mengalami reduksi. Logam pada deret volta dari kiri ke kanan, dari kiri ini ke kanan, makin mudah mengalami reduksi atau oksidator makin kuat. Sebaliknya, dari kanan ke kiri makin mudah mengalami oksidasi atau reduktor makin kuat. Kemudian, rangkaian dan cara kerja sel volta, ya ini seperti ini notasinya, ya Zn, kemudian ion ini sebagai pembatas menjadi Zn2 positif, kemudian ini garis 2 ini adalah jembatan garamnya, kemudian ion Cu2 positif menjadi Cu. Jadi di sini setengah reaksi oksidasi terjadi di katoda, ya, setengah reaksi reduksi terjadi di anoda. Kemudian anoda berupa batang logam Zn dicelupkan dalam ZnSO4. Kemudian katoda berupa batang logam Cu dicelupkan dalam CuSO4. Ya. Pada sel oksidasi atau anoda bermuatan negatif. Pada sel reduksi katoda bermuatan positif. Kedua sel tadi sudah kita lihat jelas dihubungkan oleh jembatan garam, yaitu tabung berbentuk U terbalik, ya, berisi pasta elektrolit yang tidak bereaksi dengan sel redoks. Gunanya tadi sudah dijelaskan di depan untuk menyeimbangkan muatan ion, baik yang muatan positif dan anion muatan negatif. Ini gambar-gambar dari sel volta tadi, ya. Ini merupakan gambar mulai dari kalium dan selanjutnya sampai dengan platina. Nah, ini gambar deret pendesakan logamnya. Ya, tadi kita katakan ya dari
Perbedaannya tadi di slide yang di depan seperti ini tadi, saya ikut ingat lagi ya. Di sini. Logam pada deret volta dari kiri ke kanan bersifat mudah mengalami reduksi atau oksidatornya makin kuat. Jadi ini perlu diingat. Kemudian sebaliknya dari kanan ke kiri makin mudah mengalami oksidasi. Ya, ini digambarkan seperti ini. Ya, ini digambarkan seperti ini. Ibu ulangi lagi, logam pada deret volta dari kiri ke kanan ini, dari kiri ini ke kanan, semakin mudah mengalami reduksi atau oksidator makin kuat. Sementara pada deret volta dari kanan ke kiri makin mudah mengalami oksidasi atau reduktornya makin kuat. Ya, ini terlihat pada gambar. Ini reaksi pendesakan, ya contoh-contohnya pada besi, kemudian pada tembaga, seng, kemudian timbal dan perak. Ya, ini pada larutan yang kita lihat di gambar ini. Kemudian penerapan sel volta dalam kehidupan. Prinsip kerja sel volta yaitu menghantarkan arus listrik. Berdasarkan reaksi yang berlangsung di dalamnya, sel volta itu dibagi menjadi 3 bagian. 1. Sel volta primer, 2. Sel volta sekunder, 3. Sel bahan bakar. Contoh dari sel volta primer, sel kering karbon seng, sel perak oksida, seperti gambar berikut. Ini ya, yang kita kenal dengan baterai kering ya. Ini seperti gambar di bawah di depan kamu perhatikan ya. Sel ini terdiri atas silinder seng dikelilingi oleh seng yang berisi pasta campuran mangan dioksida ya, salmiak atau NH4Cl dan serbuk karbon. Yang kita lihat di keliling ini adalah yang sering kita buka yaitu hitam ya, serbuk karbon. Kemudian dicelupkan di tengah-tengahnya berfungsi sebagai katoda ini grafis. Sedangkan seng itu berfungsi sebagai anoda dan pastanya ini berfungsi sebagai oksidator. Ya, reaksinya seperti ini. Ya, di anoda Zn menjadi Zn 2 positif tambah 2 elektron. Jadi di anoda itu melepaskan elektron. Kemudian di katoda yaitu menangkap elektron. Seperti Ibu jelaskan tadi, di anoda oksidasi, pada katoda reduksi, dan reaksi lengkapnya seperti ini. Ya, yaitu menjadi Zn tambah 2NH4 tambah 2MnO2 menjadi Zn 2 positif tambah larutan NH3 ditambah H2O dan mangan oksida. Ya. Nah, ini juga merupakan contoh dari sel volta primer. Nah, perlu Ibu jelaskan ya, ini seperti ini. Ini juga tadi contohnya tadi ya. Perlu Ibu jelaskan kenapa disebut sel volta primer. Sel volta primer itu merupakan sel baterai yang tidak dapat diisi ulang ya. Tidak dapat diisi ulang lagi ya, setelah habis baterai ini akan
dibuang. Ya, itulah yang disebut dengan sel volta primer. Ya, seperti ini, sel volta primer. Ya, seperti ini. Nah, kemudian kalau contoh sel volta sekunder yaitu sel aki timbal asam yang kita dengar dengan sel aki, ya, seperti gambar berikut. Ya, ini sel aki ini kan dapat diisi ulang, ya, merupakan sel sekunder. Aki itu terdiri dari 6 sel disusun seri. Ya, ada 6 ini. Ya, cuma di sini tidak terlihat, ya, lembarannya ini ada 6 disusun secara seri. Mungkin kalau di bukumu akan terlihat lebih jelas. Tiap sel aki mempunyai beda potensial 2 volt, sehingga aki menghasilkan potensial 6 kali 2 yaitu sebesar 12 volt. Karena besarnya potensial listrik yang dihasilkan itu, maka aki merupakan sel volta yang menjadi pilihan untuk sumber listrik bagi kendaraan bermotor. Hanya saja berbeda-beda ukuran atau besarnya. Ya, mungkin untuk motor atau bermotor jenis sepeda motor atau mobil. Ya, ini reaksinya. Ya, reaksi pada katoda PbO2 ditambah 4H positif tambah SO4 2 negatif. Kemudian menghasilkan PbSO4 tambah 2H2O. Kemudian pada katoda Pb tambah PbO2 tambah 4H positif tambah 2SO4 menjadi 2PbSO4 tambah 2H2O. Inilah reaksi yang terjadi pada larutan elektrolit yang digunakan berupa asam sulfat. Ya, makanya disebut dengan sel aki timbal karena adanya timbal atau pada anoda ini ada Pb seperti pada gambar di sini. Jadi arus listrik aki akan habis saat semua PbO2 dan Pb telah berubah menjadi PbSO4. Kemudian PbSO4 dapat dikembalikan menjadi Pb dan PbO2 dengan cara mengisi ulang atau dialiri arus listrik. Jadi proses pengisian air aki, elektroda Pb negatif dihubungkan dengan kutub negatif sumber arus. Ya. Kemudian elektroda PbO2 yang positif dihubungkan dengan kutub positif sumber arus. Jadi isi sel aki digunakan sebagai larutan elektrolit. Ya. Ini reaksinya yang seperti yang kita lihat di sini. Ini adalah kekurangan SO4. Aturannya di sini juga ada SO4. Nanti bisa diperbaiki. Jadi demikianlah pembahasan Ibu tentang sel elektrokimia. Nah, demikian pertemuan kita pada hari ini. Semoga pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan dengan sel elektrolisis. Semoga anak-anak dapat menyelesaikan soal-soal yang ada pada soal latihan. Terima kasih.